Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Robun, apa kabar nih? Semoga semua baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dan non-ilmiah. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, jurusan Ilmu Sejarah kelas A. Teman-teman semua pasti bertanya nih, apa sih itu metode ilmiah dan metode non-ilmiah? Sebelum mulai membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Mulai membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 1, yaitu Fatimah Zahra dengan NIM 2210711001, Putri Dwi Salawati 2210713013, Nabila Syakira Rafa 2210713019, Devri Rahma Putra 2210713021, Muhammad Andika Zalti 2210712039, Muhammad Aryo Bimo 2210712011, dan saya sendiri Khairani dengan NIM 2210712051. Ini terbagi atas materi tentang pengertian, karakteristik, langkah-langkah, dan implikasi. Kita akan membahas dari pengertian. Apa sih pengertian dari metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara untuk menunjukkan dan memberikan bukti akan kebenaran suatu teori atau pernyataan terkait dengan yang akan dikemukakan. Dalam suatu penelitian ilmiah akan berhasil dengan baik apabila dilakukan dengan struktur. Nah, kan Robun semua udah tahu nih pengertian metode ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah adalah salah satu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli fikir atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Pertama, karakteristik dari metode ilmiah, diantaranya 1. Bersifat kritis dan analitis. Artinya metode ilmiah berarti peneliti dengan rinci melakukan observasi dan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. Yang kedua, bersifat logis. Metode ilmiah berarti langkah-langkah yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan dengan logis, bukan berdasarkan firasat atau hal lain yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Yang ketiga, bersifat objektif. Hasil-hasil yang didapat harus merupakan hasil yang objektif. Artinya, hasil itu tidak eksklusif, hanya bisa dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan hasil rekayasa. Keempat adalah bersifat empiris. Hasil didapatkan dari kejadian nyata yang benar-benar terjadi, bukan karangan atau berbasis hanya opini peneliti sendiri atau orang lain. Yang kelima, bersifat konseptual, yaitu berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena. Penelitian bukan terbatas hanya pada fakta-fakta yang dapat dirasakan atau dilihat secara nyata, tapi juga penjelasan konsep bagaimana fakta-fakta tersebut terjadi dan kaitan diantaranya. Berikutnya adalah karakteristik dari metode non-ilmiah. Di antaranya 1. Ditulis berdasarkan fakta dan pribadi. 2. Fakta yang disimpulkan subjektif. 3. Gaya bahasa konotatif dan populer. 4. Tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Keenam, bersifat imajinatif. Ketujuh, situasi didramatisir. 8. Bersifat persuasif. Dan 9. Tanpa dukungan bukti. Tahap selanjutnya ialah langkah-langkah yang harus diikuti oleh pengguna kedua metode ini. Langkah pada metode ilmiah ialah 1. Identifikasi masalah. Metode ilmiah dimulai dari mengidentifikasi masalah. Caranya dengan mengamati lingkungan di sekitar kamu, atau juga bisa mengidentifikasi masalah melalui artikel-artikel maupun buku-buku yang kamu baca loh. Oleh karena itu, identifikasi masalah sangat penting sebelum kamu melakukan penelitian. Yang kedua, merumuskan masalah. Saat kamu sudah mengidentifikasi masalah, selanjutnya adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah itu erat kaitannya dengan tujuan yang ingin kamu capai dalam suatu penelitian. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan saat merumuskan masalah.
Yang pertama, perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin kamu jawab dalam penelitian. Yang kedua, rumusan masalah yang dibuat harus dapat diuji atau observasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, kalimat pertanyaan harus jelas dan mudah dimengerti. Langkah yang ketiga adalah mengkaji literatur atau menyusun teori dasar. Setelah kamu punya rumusan masalah, kamu harus menyusun dasar teori untuk penelitian kamu. Nah, caranya kamu bisa mengkaji berbagai literatur seperti membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, atau membaca artikel maupun jurnal ilmiah tentang topik yang kamu teliti. Yang keempat, membuat hipotesis. Selanjutnya, kamu bisa membuat hipotesis. Hipotesis yaitu dugaan sementara atau rumusan masalah penelitian kamu. Nah, hipotesis ini harus berdasarkan dari dasar teori yang sudah kamu pilih dan bersifat objektif atau terukur. Yang kelima, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel predikat, variabel bebas, variabel kontrol. Yang keenam adalah menguji hipotesis, melakukan eksperimen, observasi, ataupun survei. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah hipotesis yang sudah kamu buat sudah benar atau belum? Caranya dengan menguji hipotesis tersebut. Misalnya melakukan eksperimen di dalam laboratorium, observasi langsung, ataupun melakukan survei. Itu adalah membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Pola ini dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Dalam menyusun suatu kesimpulan, kalian harus memutuskan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Selain itu, kalian juga harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum dapat menarik suatu kesimpulan. Yang terakhir, mempublikasi hasil penelitian. Setelah kamu menyimpulkan hasil penelitian, kamu bisa mempublikasikan apa yang sudah kamu temukan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah dan bisa kamu publikasikan dalam bentuk lisan berupa presentasi dalam forum-forum ilmiah. Berikutnya langkah-langkah yang harus diikuti pada metode non-ilmiah. 1. Pendapat otoritas berasal dari orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tinggi atau orang yang telah mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam suatu bidang atau ilmu. Yang kedua, pengalaman penemuan untuk memperoleh suatu yang mereka impikan atau inginkan. Manusia seringkali menggunakan pengalaman miliknya. Yang ketiga, penemuan coba-coba. Penemuan secara kebetulan banyak diantaranya sangat berguna. Penemuan ini diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, dan tidak melalui langkah sistematis. Yang keempat, metode a priori atau intuisi. Dalam pendekatan ini, orang menentukan pendapat mengenai suatu berdasarkan atas pengetahuan yang berlangsung. Dengan kata lain, cepat tanpa proses dan pemikiran matang. Kemudian implikasi yang terjadi dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya. Dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat. Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Antara pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran saling terkait. Pendidikan akan dapat mencapai tujuan jika pemberian makna dengan pengajaran yang tepat. Sebaliknya, pendidikan tidak akan mencapai tujuan jika pembelajaran tidak bermakna dengan pengajaran yang tidak tepat. Brunner mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif.
Preskriptif karena tujuan teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, dan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah memberikan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar atau bagaimana seseorang belajar. Sedangkan teori pembelajaran menaruh perhatian bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadi hal belajar, atau upaya mengontrol variabel dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Pendidikan adalah untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa. Oleh sebab itu, sekolah hendaknya menekankan aktivitas-aktivitas intelektual, pertimbangan-pertimbangan moral, estetis, realisasi diri, kebebasan, tanggung jawab, dan pengendalian diri demi mencapai perkembangan pikiran dan diri pribadi. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan untuk membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebijakan sosial. Maksudnya, bahwa pendidikan di sekolah itu harusnya menjadi acuan bagi perkembangan pikiran, bakat, serta karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Perkembangan moral serta karakter yang baik akan tumbuh dari lingkungan pendidikan di sekolah, selain dari lingkungan yang lainnya. Nah, itulah materi dari metode ilmiah dan metode non-ilmiah yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, jika ada kata kami yang salah atau pembahasan yang tidak sesuai, kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, terima kasih ya Rebun telah menyaksikan video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.